Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya, dan semoga teman-teman masih semangat untuk melaksanakan kegiatan PJJ pada hari. Baik teman-teman, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Amin. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang ruas garis pada bangun ruang. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, diharapkan teman-teman setelah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, teman-teman dapat menunjukkan ruas garis atau rusuk pada bangun ruang, di mana kita bisa ambil hikmahnya. Ya teman-teman akan bisa mengetahui betapa banyak benda-benda di sekitar lingkungan teman-teman, baik di rumah ataupun di sekolah, yang ternyata memiliki bentuk seperti bangun ruang ya, dan memiliki peran penting untuk kehidupan teman-teman, untuk kehidupan kita. Contohnya seperti kotak makan, lemari, botol minum dan lain-lain sebagainya ya. Masih banyak benda-benda yang berbentuk bangun ruang lainnya. Nah, misalkan saja kotak makan. Tentunya dengan adanya kotak makan memudahkan kita untuk membawa makanan, misalkan membawa bekal ke sekolah, sehingga teman-teman bisa menikmati makan di sekolah seperti itu. Untuk itulah ya betapa kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah selalu berikan kepada kita. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita pada materi hari ini kita mengingat kembali pembelajaran materi sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran ruas garis, sudut, dan titik sudut pada bangun datar ya teman-teman ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar itu. Nah teman-teman, kalau pada bangun datar, ruas garis itu sama dengan sisi atau ruas garis disebut dengan sisi. Nah berbeda dengan pembelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya, walaupun sama-sama bangun. Nah bangun datar, kalau sekarang kita bangun ruang, namun ruas garis pada bangun ruang itu tidak disebut sebagai sisi. Namun, ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk atau ruas garis sama dengan rusuk ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, kaitannya antara pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran hari ini ya teman-teman ya. Kita akan masih mempelajari tentang bangun. Namun hari ini kita belajar bangun ruang ya teman-teman ya. Baik, yang pertama kita belajar dulu unsur-unsur bangun ruang. Nah, teman-teman, pastinya teman-teman Afan Ibu ulangi. Nah, teman-teman, pastinya di lingkungan sekitar teman-teman, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain teman-teman, pasti banyak menemukan benda-benda, ya, benda-benda tersebut. Nah, kemungkinan ada juga yang berbentuk seperti bangun ruang, ya, misalkan contohnya seperti kotak makan, kemudian botol minum, kemudian lemari. Nah, teman-teman, contoh-contoh berikut ini merupakan benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Lalu apa itu bangun ruang? Nah, teman-teman, bangun ruang itu adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki sisi dan ruang, ya, memiliki ruangan di dalamnya. Itu namanya bangun ruang. Dan memiliki ukuran panjang, lebar, serta tinggi, ya teman-teman ya. Nah, berikut ini ada 3 contoh ya. Kotak makan, botol minum, dan lemari merupakan contoh bangun ruang 3 dimensi, di mana memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya yaitu unsur bangun ruang teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan berikut ini adalah contoh bangun ruang, namanya kubus teman-teman. Nah, di dalam bentuk bangun ruang kubus ini memiliki beberapa unsur ya, di antaranya yang pertama titik sudut. Nah, ini adalah titik sudut ya.
dari titik-titik yang berhuruf alfabet ini A, B, C, D, E, F, G, H ini merupakan titik sudut pada bangun ruang, teman-teman. Kemudian unsur selanjutnya yaitu sisi, teman-teman. Nah, sisi bangun ruang, nah yang Ibu tunjukkan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini sisi dari bangun ruang, teman-teman. Unsurnya kemudian selanjutnya yaitu ruas garis atau rusuk. Jadi pada bangun ruang, teman-teman, ruas garis itu disebut rusuk ya. Kalau pada bangun datar, teman-teman masih ingat ya, ruas garis disebut si ya, hati-hati jangan sampai tertukar, teman-teman ya. Nah, ini ruas garis atau rusuk pada bangun ruang ya, teman-teman ya. Nah, nanti selengkapnya kita akan pelajari di slide berikutnya. Jadi, ruas garis pada bangun ruang itu disebut rusuk ya, teman-teman ya. Kemudian sekarang kita pelajari ruas garis pada bangun ruang kubus. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui ini merupakan bangun ruang kubus. Bisa teman-teman perhatikan. Sekarang kita akan menemukan ruas-ruas garis pada kubus, teman-teman. Yang pertama, mari kita tandai ya. Yang pertama yaitu ruas garis AB, teman-teman. Nah, ini ruas garis AB. Yang pertama, kemudian ruas garis BC, teman-teman. Nah, kalau ditandai BC yang ini. Kemudian ruas garis CD, teman-teman. Nah, ini ruas garis CD. Kita tandai dulu. CD. Kemudian selanjutnya ruas garis AD, teman-teman. Kita tandai ruas garis AD. Nah, ini kemudian selanjutnya teman-teman ruas garis EF. Nah, kita tandai ruas garis EF. Sini ya teman-teman ya. Kemudian FG. Nah, ke sini ruas garis FG. Kemudian selanjutnya ruas garis GH dan EH. Yuk kita tandai ruas garis GH. Ini kemudian EH. Nah, teman-teman perlu diketahui nih. Nanti kalau menuliskan ruas garis harus dari huruf alfabet yang awal ya. Misalkan di sini kan EH. Nah, menulisnya dari E dulu, tidak dari H dulu, karena alfabet yang awal itu E dulu, baru H, seperti itu. Tidak ditulis HE, tapi EH, seperti itu. Atau contoh lainnya AB, bukan BA. Ya teman-temannya A dulu yang disebut. Nah, oke, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya ruas garis AE DH. Nah, kita tandai ruas garis AE. Ini ya, kemudian DH. Nah, ini ruas garisnya. Kemudian selanjutnya ruas garis BF dan CG. Nah, kita tandai. Ini ya, dari B ke F. Apaan? B ke F, kemudian C ke G. Nah, ini ruas-ruas garis pada kubus, teman-teman ya. Nah, kalau kita hitung jumlah ruas garis pada kubus ini berjumlah berapa? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi
pada bangun ruang kubus ya memiliki 12 ruas garis ya teman-teman ya. Nah, itu ruas garis pada kubus ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman yaitu ruas garis pada balok teman-teman. Nah, ini Bu hapus dulu ya. Ruas garis pada balok. Nah, teman-teman, ruas garis pada balok ini sebenarnya sama saja seperti ruas garis pada kubus. Namun tidak apa-apa, kita ulangi lagi ya. Nah, ini bentuk balok ya teman-teman ya. Kita coba mencari ruas garisnya. Yang pertama, ruas garis AB, BC, CD, dan AD. Ayo kita tandai teman-teman. Yang pertama AB. Nah, ini ke sini ya teman-teman. Afwan kalau miring garisnya ya. Kemudian BC, ini ruas garisnya. Kemudian CD. Nah, ini kemudian AD. Nah, kemudian ruas garis selanjutnya teman-teman yaitu EF, FG, GH, dan EH. Nah, ayo kita tandai. Ruas garis selanjutnya pada balok yaitu EF. Nah, ini dianggap lurus ya sama teman-teman ya. Kemudian FG, GH ke sini, kemudian EH. Nah, diingat-ingat harus dari huruf alfabet yang dahulu ya, yang sebelumnya, yang lebih awal disebutnya. Kemudian selanjutnya teman-teman. Selanjutnya ruas garis pada balok yaitu AE, DH, kemudian BF, dan CG. Nah, yuk kita tandai teman-teman. AE dari A ke E, kemudian DH, ini dari D ke H, kemudian BF. Nah, kemudian C. Oke. Nah, ini ruas garisnya teman-teman ya. Garis-garis yang Ibu tandai merah itu merupakan ruas garisnya. Kalau tadi pada kubus, nah sekarang pada balok. Nah, coba kita hitung ada berapa jumlah ruas garis pada balok teman-teman. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, Masya Allah. Ternyata balok dan kubus sama-sama memiliki ruas garis atau rusuk, yaitu jumlahnya berapa teman-teman? 12. Benar. Barakallahu fikum. Ya, jadi jumlah rusuk balok dan kubus itu sama, memiliki 12 rusuk atau 12 ruas garis ya teman-teman ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman latihan ya, menemukan atau menunjukkan mana ruas garis pada bangun ruang yang lain selain kubus dan balok. Nanti ada ya teman-teman ya. Ada bentuk bangun ruang yang lainnya ya teman-teman ya. Nanti latihannya ada di halaman 145 sampai 146. Nah, silakan nanti teman-teman tunjukkan ya, ditandai boleh dengan huruf seperti tadi, seperti yang Ibu contohkan ini ya. A, B, B, C boleh seperti itu ya. Nanti silakan diisi di halaman 145 sampai 146. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan kepada Ibu ya teman-teman ya. Baik, itu saja teman-teman materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar teman-teman, jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.